Pernah nggak ngalamin akun kayak Instagram atau game online tiba-tiba diblokir padahal kita nggak ngelakuin kesalahan apa-apa? Kesel nggak sih? Inilah dunia Web 2, di mana developer bisa bertindak sesuka hati dan kita nggak bisa apa-apa. Tapi pernah nggak sih ngebayangin bahwa akun kita adalah sepenuhnya milik kita, nggak ada lagi ban, nggak ada lagi data yang disalahgunakan untuk promosi? Inilah masa depan dunia internet, dunia Web 3. Beberapa tahun lalu, HP hanya memiliki fitur untuk menelpon dan juga SMS. Tapi sekarang HP berkembang dengan lebih banyak fitur, mulai dari TikTokan, game-gamean, sampai cari gebetan. Begitu pula dengan perpindahan dari Web 2 ke Web 3. Dunia internet kita sedang mengalami perkembangan yang jauh lebih maju, canggih, dan juga aman. Perkembangan ini meliputi desentralisasi, AI yang lebih baik, lebih cerdas, dan mampu benar-benar memahami apa yang kita maksud, atau bahkan perkembangan dunia internet yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau di Web 2, data kita disimpan dan dikelola oleh pihak ketiga, Web 3 menjalankan sistem yang jauh lebih mandiri dan diproses oleh algoritma komputer. Jadi tidak ada pihak ketiga. Dengan kata lain, tidak ada siapapun yang bisa mengganggu akun kita ataupun aktivitas kita di internet. Ibaratnya akun kita di Web 3 sama dengan air ini. Karena ini adalah milik saya, jadi terserah saya apabila saya ingin meminumnya, tidak ingin meminumnya, hanya memajang, memberikan ataupun bahkan menjual lagi kepada orang lain. Karena ini milik saya, ya terserah saya dong. Jadi si pembuat air ini ataupun si penjual nggak punya hak untuk mengatur bagaimana saya menggunakan air ini. Karena ini adalah milik saya. Kurang lebih seperti itulah analogi ketika kita memiliki akun di dunia Web 3. Lalu apa hubungan Web 3 dan juga blockchain? Untuk yang masih belum tahu, blockchain adalah sistem penyimpanan dan pencatatan data atau transaksi digital yang bersifat terdesentralisasi dan automasi, dan tidak ada campur tangan pihak ketiga. Apabila dianalogikan, blockchain ini sama dengan buku yang nantinya akan mencatat semua yang terjadi di internet. Bedanya buku ini adalah elektronik. Nah, untuk menjalankan sistem Web 3, blockchain dibutuhkan untuk mencatat semua kegiatan yang terjadi di Web 3. Kalau keduanya jadi smartphone, blockchain adalah memori, sedangkan Web 3 adalah sistem yang bisa membuat kita ngelihat foto mantan yang masih disimpan. Tapi bedanya, pencatatan di blockchain tidak dapat dihapus ataupun diubah serta dipalsukan karena bersifat permanen. Untuk itulah sistem keamanan blockchain mustahil untuk dibobol. Blockchain itu sama dengan kayak buku yang dikasih kunci, hanya saja kuncinya dipegang oleh ribuan komputer yang ada di seluruh dunia dan tiap kunci berbeda. Jadi ketika hacker hanya bisa menyerang satu kunci, maka tidak akan bisa mengubah isinya ataupun memalsukan data yang ada di dalam blockchain. Di masa depan, perkembangan Web 3 dan juga blockchain tidak hanya sebatas searching dan atau membaca blog, tapi juga akan berkembang desentralisasi apps seperti contohnya e-commerce, NFT, sosial media, dan lain sebagainya. Sehingga layanan yang sudah ada di Web 2 saat ini juga nantinya akan tersedia di Web 3, hanya saja dengan sistem yang lebih adil, cerdas, dan tanpa intervensi pihak manapun. Kesimpulannya, Web 3 adalah dunia internet yang jauh lebih cerdas, terdesentralisasi, aman tanpa intervensi pihak ketiga, dan berpotensi untuk pengembangan desentralisasi apps yang jauh lebih besar ke depannya. Sedangkan blockchain adalah algoritma komputer yang terdesentralisasi, yang tugasnya adalah melakukan pencatatan segala aktivitas yang terjadi di dunia digital. Pada intinya, keduanya akan saling membutuhkan. Blockchain adalah teknologi servernya, sedangkan Web 3 adalah sistem yang akan menggunakan teknologi blockchain. Itu dia penjelasan ringkas mengenai apa itu Web 3 dan juga blockchain.